Soal sampah plastik, kayaknya kita lihat di mana-mana ya, dari puncak gunung sampai dasar laut. Tapi masalahnya itu bukan cuma soal tumpukan sampah yang kelihatan aja. Pertanyaan yang lebih bikin khawatir itu, setelah plastik itu hancur jadi serpian-serpian super kecil, kemana perginya? Jawabannya, mungkin ada di piring kita sendiri. Beneran loh, ini bukan sekedar kiasan atau nakut-nakutin. Kita bakal ngomongin soal mikroplastik, serpihan plastik yang kecil banget yang asalnya dari botol, kantong, dan bungkus-bungkus yang kita buang. Dan entah gimana caranya, partikel-partikel ini nemuin jalan balik ke menu makan malam kita. Biar kita paham gimana ini bisa terjadi, yuk kita coba jadi detektif. Kita bakal ikutin jejak mikroplastik ini dari laut, masuk ke makanan laut, dan akhirnya, seperti yang bakal kita lihat, masuk ke tubuh manusia di sebuah desa pesisir. Nah, perjalanan kita mulai dari sini, di Desa Palalakang, Sulawesi Selatan. Ini adalah sebuah komunitas pesisir di mana laut itu bukan cuma pemandangan, tapi ya sumber kehidupan. Dan salah satu menu andalan di meja makan mereka, kerang segar yang diambil langsung dari perairan lokal. Terus, gimana cara ngebuktiinnya? Para peneliti ini pakai cara yang pinter banget dan langsung ke intinya. Mereka nggak cuma ngambil sampel kerang dari pasar, tapi mereka juga ngobrol langsung sama warga buat tahu kebiasaan makan mereka. Dan puncaknya, mereka nggak cuma ngecek kerangnya, tapi juga sampel feses warga buat cari bukti yang nggak bisa dibantah lagi. Setelah semua kerang itu dianalisis di laboratorium, para peneliti nemuin satu angka yang, wah, bikin kaget. Angka ini benar-benar jadi inti dari masalah yang mereka temukan di desa ini. Siap? 6,7. Itu adalah jumlah rata-rata partikel mikroplastik yang ada di dalam satu kerang. Bayangin deh, ini bukan kerang khusus dari lab loh, ini kerang yang dijual di pasar, yang dimakan orang tiap hari. Ini bukti nyata banget jalur polusi plastik. Dari laut, langsung nyampe ke piring makan. Nah, ini dia buktinya. Jenis plastik yang paling banyak ditemuin, polistirena. Kita kenal ini sebagai bahan styrofoam yang biasa buat bungkus makanan kan? Dan yang lebih bikin kaget, partikel yang sama persis juga ditemuin di sampel feses warga. Rantai buktinya udah lengkap, plastik dari bungkus makanan kita berakhir di laut, dimakan kerang, terus kita makan kerangnya. Oke, jadi udah jelas nih kita nelen plastik. Kedengarannya emang ngeri ya, tapi pertanyaan gedenya sekarang, emang bahaya ya? Apa tubuh kita bisa ngatasin ini gitu aja? Atau jangan-jangan ada dampak tersembunyi yang harus kita khawatirin? Nah, buat jawab pertanyaan itu, kita pindah dulu nih dari lapangan ke laboratorium. Para ilmuwan pengen lihat apa sih yang terjadi di tingkat sel saat partikel plastik ini nggak cuma masuk ke perut, tapi berhasil nerobos sampai ke aliran darah kita. Oke, jadi di lab ini, subjeknya tikus. Mereka dikasih makan mikroplastik polietilena. Itu loh plastik yang biasa buat kantong kresek setiap hari selama 90 hari penuh. Tujuannya itu bukan buat lihat efek dosis tinggi sekali minum, tapi buat niru apa yang mungkin terjadi sama kita. Kenapa paparan dikit-dikit, tapi terus-menerus dalam waktu lama. Sebelum kita lihat hasilnya, ada satu istilah medis nih yang penting, leukositosis. Santai. Ini simple kok, anggap aja ini alarm kebakaran di tubuh kita. Pas tubuh kita ngerasa ada penyusup, kayak virus atau bakteri, dia bakal produksi sel darah putih lebih banyak. Ini tandanya sistem imun kita lagi siap-siap buat perang. Nah, ini dia hasilnya. Koneksinya tuh jelas banget dan jujur agak ngeri. Semakin banyak mikroplastik yang dikasih ke tikus, semakin tinggi juga lonjakan sel darah putih mereka. Alarm kebakaran di tubuh mereka bunyi kenceng banget. Nah, ini poin kuncinya. Sistem imun kita itu nggak bereaksi sama zat kimia di plastiknya. Tapi, dia bereaksi sama wujud fisik partikelnya. Coba bayangin aja ada serpihan kaca super kecil di aliran darah. Tubuh kita kan nggak peduli itu terbuat dari apa, yang dia tahu cuma, ini benda asing, harusnya nggak di sini. Dia ngelihat itu sebagai penyerbu, dan ini memicu peradangan. Jadi sekarang kita jadi punya dua cerita yang kayaknya, loh kok beda banget ya? Ada studi di desa nelayan, sama eksperimen di lab. Dua-duanya ngeliatin risiko, tapi dari sudut pandang yang beda total. Justru ini yang bikin jadi menarik. Yuk kita balik lagi ke studi kerang di Indonesia. Buat ngukur bahaya, mereka pakai standar yang namanya Risk Quotient atau RQ. Penting nih buat dicatat, RQ ini khusus ngukur risiko dari paparan zat kimia. Aturannya simpel, kalau hasilnya di bawah 1, secara resmi dianggap aman. Dan hasilnya gimana? Pas dihitung RQ buat zat kimia stirena dari kerang itu, angkanya keluar di bawah 1. Kalau ikutin aturan standar, ini artinya aman. Nggak ada risiko yang perlu dikhawatirin. Kasus ditutup dong? Kayaknya nggak juga. Nah, disinilah letak paradoksnya.
Di satu sisi, penilaian risiko kimianya bilang aman-aman aja. Tapi di sisi lain, bukti dari lab nunjukin kalau wujud fisik partikel plastiknya itu malah memicu peradangan di tubuh. Jadi, mana yang benar? Jawabannya, dua-duanya. Dan ini nunjukin ada celah besar dalam cara kita menilai aman atau enggaknya sesuatu. Jadi, kesimpulannya gimana nih dari semua ini? Ini artinya, ancaman mikroplastik itu ternyata jauh lebih licik dan kompleks dari yang kita kira sebelumnya. Ini dia poin paling pentingnya. Mungkin selama ini kita nanyain pertanyaan yang kurang tepat. Kita sibuk mikirin soal racun kimia di dalam plastik, sementara kita malah lupa sama bahaya dari partikel fisiknya itu sendiri, yang bisa bikin peradangan diam-diam di tubuh kita. Kutipan ini pas banget buat ngerangkum dilemanya. Stempel aman dari sisi kimia bisa jadi malah bikin kita ngerasa tenang padahal nggak seharusnya, karena dia nggak ngitung efek fisik dari partikelnya. Jadi ada dua jenis resiko di sini, dan kita baru mulai paham salah satunya. Jadi, kita benar-benar harus mengubah cara pandang kita soal ini. Buktinya jelas, mikroplastik udah ada di dalam tubuh kita. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ini bahaya, tapi bagaimana cara bahayanya itu bekerja. Memahami dampak jangka panjang dari perang peradangan tak terlihat yang dipicu oleh para penyerbu kecil ini bisa jadi salah satu tantangan kesehatan terbesar buat generasi kita.